Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ega Adina, salah satu dosen di Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman dan juga dosen di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Oke, untuk pertemuan dan materi hari ini kita membahas tentang hakikat geografi dan kependudukan. Nah, untuk semester ini kita belajar mengenai geografi pada jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oke, kita lanjut saja untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Yuk dikepoin, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar geografi? Nah, banyak banget sih bro yang bisa dipelajarin. Bahkan konon katanya semuanya harus kita pelajari. Nah, maksudnya itu kita juga belajar yang seperti IPA, IPS. Nah, sementara di IPA itu ada tentang iklim, cuaca, batuan, hidrologi. Sementara kalau IPS itu kita belajar tentang sosial, budaya, ekonomi. Nah, tapi semua kita lihat dengan sudut pandang spasial alias keruangan. Nah, simpelnya kita ngelihat perbedaan dalam persamaan, ngelihat persamaan dalam perbedaan. Contohnya, misalkan saja Kota Padang dengan Solo. Nah, biasanya itu kan jaraknya berdekatan. Nah, kenapa sih Kota Solo itu sering hujan? Nah, itu juga berbeda. Itu dilihat dari sudut pandang spasialnya. Atau yang lebih jauh lagi, misalkan di Pulau Jawa. Padahal antara Pantura dengan Pasila itu sama-sama berada di Pulau Jawa. Nah, oke. Geografi. Nah, menurut seorang ilmuwan kuno yang bernama Eratosthenes, geografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu geografia. Nah, geografia ini terdiri dari dua kata sobat, yaitu yang pertama geo dan yang kedua graphien. Nah, geo itu berarti bumi, sementara graphien itu artinya mencitra. Nah, kita masuk kepada apa itu geografi? Apa sih geografi? Nah, geografi itu ilmu pengetahuan yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi. Baik, menurut Ullmann pada tahun 1954 dalam bukunya yang berjudul Geography Spatial Interaction. Nah, geografi itu menurutnya adalah interaksi antar ruang. Nah, sementara kalau menurut E. Ackerman pada tahun 1963, nah itu artinya geografi adalah sistem yang berinteraksi cepat yang mencakup semua budaya manusia dan lingkungan alamiahnya di permukaan bumi. Nah, itu menurut Ackerman. Nah, ini batasan-batasan dari geografi. Selanjutnya, dari batasan itu kita bisa melihat tampak bagi kita adanya penekanan pada salah satu aspek tertentu. Nah, aspek-aspek itu tercermin dalam istilah-istilah kunci yang digunakan. Nah, apa saja istilahnya? Ada interaksi manusia dan organisasinya, struktur dan permasalahan, fenomena geosfer, kewilayahan, kelingkungan, dan juga keruangan. Nah, itu merupakan istilah kunci yang digunakan dalam aspek penekanan pada pembelajaran geografi. Oke, nah ini ruang lingkup atau skema dari studi ilmu geografi. Kita itu belajar tentang geografi dan nanti geografi juga akan mempelajari tentang geosfer. Nah, geosfer ini pun ada juga pembagiannya. Jadi tidak hanya menutup satu saja ilmu. Jadi geosfer ini ada lagi pembagiannya, ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, antroposfer
Oke, nah untuk selanjutnya objek-objek kajian dari geografi. Nah, ilmu dan kita masuk dulu pada ilmu penunjang dari geografi. Astronomi adalah yang pertama yaitu ilmu astronomi, geologi, geomorfologi, geofisika, hidrologi, dan banyak juga. Salah satunya yang pertama itu astronomi. Astronomi itu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit di luar atmosfer. Nah, sementara geologi adalah pengetahuan yang mempelajari lapisan-lapisan batuan yang ada di permukaan kulit bumi. Nah, perubahan-perubahan bentuk permukaan bumi serta sejarah permukaan bumi dan makhluk hidup yang pernah hidup baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Nah, itu pengertian dari geologi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu geomorfologi. Geomorfologi ini adalah pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi yang terjadi karena kekuatan-kekuatan yang bekerja di dalam maupun di atas permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada lagi nih namanya geofisika. Nah, geofisika ini pengetahuan yang mempelajari tentang sifat-sifat fisika bumi seperti gaya berat ataupun gejala-gejala magnetik. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya kita ilmu yang sebagai penunjang geografi adalah hidrologi. Nah, kita sama-sama tahu hidro itu kan sama dengan air. Jadi, hidrologi adalah pengetahuan yang mempelajari air tanah, air permukaan, dan air di udara. Itu hidrologi. Nah, apalagi ilmu yang sebagai penunjang yaitu meteorologi. Meteorologi ini ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang cuaca. Nah, selanjutnya klimatologi. Klimatologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang iklim. Dan oseanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lautan. Jadi misalnya sifat air laut, pasang surut, arus kedalaman, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya adalah biogeografi, adalah studi tentang penyebaran makhluk hidup secara geografi di permukaan bumi. Dan yang selanjutnya paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil serta bentuk-bentuk kehidupan di masa prasejarah yang terdapat di bawah lapisan bumi. Dan yang terakhir adalah antropogeografi, ilmu yang mempelajari penyebaran bangsa-bangsa di muka bumi dilihat dari sudut geografi. Nah, apa itu objek geografi? Objek geografi ada dua. Nah, yang pertama objek formal, yang kedua objek material. Kita lanjutkan dengan objek geografi. Oke, objek geografi yang pertama adalah objek material. Saya balik dulu. Nah, yang pertama objek material ini adalah litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan. Kajian litosfer itu antara lain tentang bentuk-bentuk permukaan bumi, proses-proses yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk permukaan bumi, pengorganisasian wilayah di daratan, dan juga perairan serta di udara. Nah, yang kedua adalah hidrosfer. Hidrosfer itu lapisan air. Nah, kajian ini meliputi jumlah, mutu, persebaran, dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan air. Dan yang ketiga itu adalah lapisan udara. Lapisan udara adalah kajian atmosfer meliputi cuaca, iklim, ataupun lapisan udara yang menyelimuti bumi. Yang keempat, objek materialnya adalah biosfer. Biosfer itu adalah kehidupan. Kajiannya meliputi sejarah, pertumbuhan, dan persebaran kehidupan. Dan yang kelima adalah antroposfer, yaitu tentang manusia dan hubungannya dengan lingkungan alam. Nah, kajian
Antroposfer ini meliputi jumlah persebaran serta bentuk-bentuk hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Nah, untuk objek kajian yang kedua adalah objek formal. Nah, objek formal ini ada 3 teman. Yang pertama, pendekatan ke ruangan ataupun spasial. Nah, pendekatan ke ruangan merupakan pendekatan khas geografi dengan mengkaji variasi fenomena alam di permukaan bumi. Yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau yang dinamakan dengan ekologi. Nah, pendekatan lingkungan dalam geografi berkenaan dengan hubungan manusia dengan lingkungan fisiknya. Interaksi tersebut membentuk sistem keruangan yang dikenal dengan ekosistem. Oleh karena itu, untuk mempelajari ekologi, seseorang harus mempelajari organisme hidup seperti mempelajari manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan di sekitarnya seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, yang ketiga adalah pendekatan kompleks kewilayahan atau teritorial. Nah, pendekatan kompleks kewilayahan merupakan kombinasi pendekatan keruangan dan ekologi. Pendekatan ini mengkaji karakteristik fisik maupun sosial dari fenomena yang terjadi di permukaan bumi yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih ditekankan pada pendekatan wilayah. Oke teman-teman, untuk hari ini kita materinya hanya sampai di sini ya tentang geografi dan hakikatnya. Semoga bermanfaat.